Sering bilang rezim dungu, akhirnya Roky Gerung memohon ke pemerintah juga. Ditulis oleh Jo Putra dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kasus yang mendera Roky Gerung terhadap somasi yang dilayangkan oleh PT Sentul City Tbk terkait kepemilikan rumah membuat dirinya kalang kabut. Masalahnya, pria yang disebut sebagai pakar dungu ini diminta untuk mengosongkan serta membongkar rumahnya di daerah Bojongkoneng, Kabupaten Bogor selama 7 kali 24 jam. Akibat somasi tersebut, Roky memutuskan untuk mengadu dan meminta tolong ke pemerintah lewat kuasa hukumnya, yakni Haris Azhar. Ini merupakan sebuah karma yang diterima oleh Roky Gerung. Ia yang selalu mendungu-dungukan pemerintah dan orang lain, akhirnya diri sendiri yang memang dungu. Jika penerbitan surat kepemilikan tanah tersebut sah, seharusnya tidak ada gangguan dari pihak lain. Di sini kita bisa lihat bahwa Roky telah ditipu oleh mafia tanah. Ia dengan dungunya mempercayai bahwa kepemilikan status lahan rumah tinggalnya tidak pernah ada sengketa. Dengan somasi tersebut, Haris Azhar menjelaskan bahwa jika memasuki wilayah yang dimaksud akan dilakukan tindakan tegas dengan dugaan tindak pidana pasal 167, 170 dan 385 KUH pidana dengan ancaman maksimum 7 tahun penjara. Yang pasti Roky Gerung deg-degan dengan kasus ini. Pasalnya Roky Gerung sudah menempati rumah tersebut sejak 2009 dan menurut yang bersangkutan mendapat sertifikat dengan sah. Masalah sah atau tidak itu tergantung dari syarat dan prasyarat kepemilikan rumah. Tentunya yang terpenting adalah memiliki surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang berwenang atas sertifikat tersebut adalah benar, telah tercatat dan dikeluarkan oleh kantor BPN setempat. Dari kasus kepemilikan rumah atas nama Roky Gerung yang kini disomasi menunjukkan bahwa ada hal yang tidak beres atas sertifikat tersebut. Namun pihak Roky menolak keras untuk mengosongkan kediamannya karena dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT Sentul City Tbk. Lebih lanjut, Roky telah mendapatkan surat tanah itu secara sah dengan surat pernyataan over atau oper aligarapan. Tentunya Roky dan kuasa hukum tidak sendirian. Mereka memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor agar menindaklanjuti laporan Roky sebagai pemilik lahan yang sah. Kasihan dengan nasib Profesor Dungu ini, sudah tidak punya keluarga, akhirnya disuruh pindah paksa untuk meninggalkan rumah yang dihuninya dalam waktu seminggu. Roky yang selalu menghina dan menjelekan pemerintah dungu, zalim dan seterusnya, akhirnya memohon kepada pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bogor akan sibuk dengan permohonan dan laporan Profesor abal-abal tersebut. Bagi saya, Roky tidak punya malu karena diduga menyerobot tanah orang, lalu sering menghina-hina pemerintah dan akhirnya memohon bantuan kepada yang dihinanya. Sudah begitu landasan hukumnya hanya surat pernyataan dari status oper aligarapan, kemungkinan sulit untuk diterima. Jadi intinya Roky yang katanya profesor ternyata bisa tertipu. Jangan bilang ini ulah rezim dungu ya Rung. Jangan merasa dizalimi oleh pemerintah, tapi kontemplasi diri saja kenapa hal ini terjadi pada diri sendiri. Kita lihat saja kelanjutan kasus yang menjerat Roky Gerung ini. Apakah tanah yang dimilikinya sah menurut hukum atau tidak? Tapi yang jelas, Roky yang selalu menghina pemerintah sebagai rezim dungu akhirnya membutuhkan tangan pemerintah untuk menangani kasus ini. Kalaupun ia kalah dalam pengadilan dan akhirnya tergusur dari kediamannya, jangan berteriak kalau pemerintah berbuat zalim kepada dirinya, karena kedunguannya ia sudah menggali lubang kesalahan bagi dirinya. Semoga saja jika pada akhirnya Roky menang di pengadilan, jangan sampai seperti menolong anjing kecepit, karena ia yang akan terus menggonggong pemerintah atau rezim dungu di setiap kesempatan. Kalaupun kalah, kemungkinan akan lebih keras lagi meneriakan bahwa pemerintah dungu dan zalim. Jika menang atau kalah, tabiat Roky melawan pemerintah tidak akan pernah sirna. Ia akan terus menghujat pemerintah karena kebenciannya sudah mendarah daging. Menurut saya, kalaupun tidak ada rumah bukanlah suatu hal yang berat bagi Roky karena tidak mempunyai beban keluarga. Kita dengarkan pula skenario Roky yang akan ngelas dan bilang bahwa setiap hak warga negara dilindungi oleh pemerintah. Ya pastilah, uang kadrun-kadrun di luar sana saja dapat BLT dan bansos kok. Masa Profesor Dungu seperti Roky tidak dibantu pemerintah? Ya enggak. Jadi muka tembok Roky yang sering menghina dan merendahkan pemerintah akhirnya membutuhkan pihak pemerintah juga untuk mengurusi kasus ini. Biarkan teman-teman seperjuangan Roky membela dirinya, karena apabila Roky jadi digusur, kemungkinan teman-temannya dapat menampung dirinya di rumah mereka. Demikian kira-kira kata kura-kura. Taliban cambuk perempuan yang demo protes pemerintah baru, dikutip dari cnnindonesia.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Taliban dilaporkan mencambuk para demonstran perempuan yang menyuarakan protes mereka atas pemerintahan baru Afghanistan karena sama sekali tidak melibatkan kaum Hawa. Salah satu perempuan peserta demonstrasi itu mengatakan kepada CNN bahwa kelompok itu menggunakan cambuk hingga tongkat untuk membubarkan massa yang berkumpul di Kabul pada Rabu 8 September. Kami berkumpul di sini untuk memprotes pengumuman pemerintahan di mana tidak ada perwakilan perempuan di dalam pemerintahan itu, ujar demonstran itu. Ia kemudian bercerita, kelompok itu memukul dengan cambuk dan menyuruh kami pulang dan mengakui serta menerima emirat itu. Mengapa kami harus menerima emirat, sementara tidak ada inklusi atau hak yang diberikan kepada kami? Perempuan itu lantas mengacungkan kembali poster yang ia bawa. Poster itu bertuliskan, sebuah kabinet tanpa perempuan adalah pecundang, pecundang. Menurut demonstran itu, kelompok itu juga menangkap sejumlah jurnalis yang meliput aksi tersebut. Ia pun mendesak agar kelompok itu membebaskan para jurnalis itu. Para pria yang datang di sini untuk menjalankan tugas mereka sebagai jurnalis ditangkap. Mengapa kami harus membiarkan itu semua? Katanya. Editor situs berita Etilat Rus alias Nawandis juga mengunggah sejumlah foto yang menunjukkan dua jurnalisnya terluka ketika meliput aksi tersebut. Taki Daryabi dan Naimat Nakdi, dua reporter untuk Etilat Rus, dipukuli setelah ditangkap kelompok itu. Mereka mengatakan bahwa mereka dibawa ke ruangan terpisah dan dipukuli kelompok tersebut. Mereka sedang dibawa ke rumah sakit untuk perawatan, tulis Nawandis di Twitter. Seorang jurnalis Los Angeles Times, Marcus Young, juga mengaku sempat diancam kelompok itu ketika meliput aksi di Kabul tersebut. Ketika beberapa orang mencoba menahan saya, ada satu anggota yang terus mengganggu dan pada satu titik bergumam, orang asing. Ada beberapa orang lain yang sudah siap dengan cambuk, tulisnya di Twitter. Tidak hanya jurnalis dan para demonstran, kelompok itu juga disebut memukuli remaja-remaja yang menyaksikan aksi protes tersebut. Seorang anak 16 tahun yang keluar rumah untuk sekolah, menggendong tas sekolah. Dia digiring dan dipukuli. Banyak memar di tubuh, juga tangannya. Dia kabur, tapi 2 atau 3 orang kelompok itu mengejarnya, ujar seorang demonstran perempuan lainnya. Ini bukan kali pertama kelompok itu menerapkan kekerasan untuk menertibkan aksi di Afghanistan. Pada akhir pekan lalu, kelompok itu juga dilaporkan memukuli demonstran perempuan yang menggelar aksi di dekat Istana Kepresidenan. Pada awal pekan ini, sejumlah orang juga meninggal dunia setelah kelompok itu melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan massa di Herat. Seorang demonstran perempuan di aksi kali ini pun mengatakan bahwa sikap kelompok itu merupakan bukti bahwa mereka tidak bisa berubah. Kami meminta komunitas internasional, terutama mereka yang selama 20 tahun belakangan mencoba memberikan hak kepada perempuan. Kemana para pembela hak perempuan itu sekarang? Katanya. Masih dikutip dari cnnindonesia.com, demo protes kelompok Islam garis keras di Herat, Afghanistan. 2 orang meninggal dunia. Setidaknya 2 orang meninggal dunia akibat luka dan 8 lainnya luka-luka dalam aksi protes menentang kelompok itu dan menuntut keterlibatan perempuan di pemerintahan di Herat, Afghanistan Selasa 7 September 2021. Dokter yang menangani korban mengatakan jenazah-jenazah tersebut dibawa ke rumah sakit pusat kota Herat dari lokasi protes. Mereka mengalami luka serius, kata dokter itu kepada AFP Selasa 7 September. Sebelumnya aksi protes terjadi di beberapa wilayah Afghanistan termasuk Herat, Kabul, dan Mazar-i-Sharif. Di Herat, ratusan demonstran berkumpul, membentangkan spanduk dan mengibarkan bendera Afghanistan. Beberapa orang memekikkan slogan kebebasan. Sebagian besar peserta aksi menuntut agar perempuan terlibat dalam pemerintahan baru Afghanistan yang kini dikuasai oleh kelompok itu. Di Kabul, ratusan orang meriakan slogan "Hidup perlawanan dan matilah Pakistan" di jalan-jalan kota Kabul. Kelompok itu kemudian melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan massa. Pemerintahan Islam Taliban menembaki masyarakat kami yang tidak bersalah, kata salah seorang pendemo perempuan. Selama kelompok itu mengambil alih kekuasaan pada 15 Agustus lalu, terjadi beberapa kali demonstrasi di sejumlah wilayah Afghanistan. Mereka menentang kelompok itu karena saat memimpin di era tahun 1996 hingga 2001, kelompok itu dianggap otoriter dan tidak menghargai hak-hak perempuan. Pada Selasa 7 September 2021 kemarin, kelompok itu mengumumkan pemerintahan sementara yang baru di Afghanistan. Sejumlah anggota senior telah ditunjuk untuk menempati posisi strategis, seperti Muhammad Hassan Akhund sebagai Perdana Menteri sementara, kemudian wakilnya Mullah Abdul Ghani Baradar. Adapun untuk Menteri Dalam Negeri diduduki oleh Sirajuddin Haqqani. Sejauh ini belum ada nama perempuan yang turut menjabat di posisi yang krusial dalam pemerintahan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.